Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Jadi selamat pagi teman-teman, kembali lagi di Andre Griston Channel dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Hari ini kita berada di tanggal 13 November 2024, hari Rabu. Teman-teman, pembahasan kita mulai dulu dari kalender ekonomi ya. Hari ini akan ada beberapa sentimen penting, akan ada member FOMC, Harker speech. Lalu akan ada juga data dari European Central Bank Non-Monetary Policy Meeting jam 3 sore nanti. Hari ini ada data inflasi ya dari Amerika Serikat, yaitu CPI and Core CPI Inflation. Data akan rilis jam setengah 9 malam WIB, teman-teman. Dan juga di malam harinya akan ada Kaskari sama William akan speech. Jadi sangat berpotensi untuk membuat dolar kembali berfluktuasi. Kalau kita melihat dari forecast, kemungkinan core CPI akan bertahan di 3,3%, sementara CPI-nya bisa jadi akan naik ya 2,6% dari sebelumnya 2,4%. Berarti ada kemungkinan nih kalau kita lihat dari forecast terjadi peningkatan inflasi kembali. Kalau hal tersebut terjadi, bisa jadi dolar menguat, teman-teman. Jadi, tetap waspada terhadap kondisi dari pasar ya. Itu kemudian hari ini kita melihat data on-chain yang diterbitkan oleh Glassnode menunjukkan Bitcoin ketika didorong ke all-time high baru, ya, permintaan spotnya di market spot itu kuat. Arus masuk institusional itu sangat tinggi ya, dengan lebih dari 95% pasukan dalam bentuk profit. Jadi mayoritas investor-investor yang kemarin masuk itu cuan, teman-teman. Dengan adanya peningkatan AUM dari beberapa produk ETF, ini tentu saja membawa keuntungan. Dilihat dari beberapa matriks yang sudah ditampilkan ya, teman-teman. Nah, ini data BTC/Forex Asset pair drawdown from all-time high, di mana Bitcoin dalam pair apapun dari market forex ya, seperti USD atau mungkin Euro, BTC Euro, itu dia semuanya profit kalau kita lihat dari drawdown-nya. Ini menunjukkan memang kebanyakan investor-investor sudah profit. Kemudian dari data open interest juga menunjukkan posisi dari ETF ya, itu saat ini dalam posisi tertinggi AUM-nya atau Asset Under Management. Artinya dana kelolaan dari banyak produk ETF saat ini dalam posisi tertingginya. Which is ini berarti banyak yang memang sudah FOMO, teman-teman. Terus dilihat dari capital change around US presidential election menunjukkan tren saat ini Bitcoin lagi dalam tahap sedikit menguat, tapi ini masih fase awal. Dilihat dari periode-periode sebelumnya sebenarnya ini masih bisa meningkat. Gitu. Jadi election tahun ini kemungkinan baru awal ya. Baru awal dari sebuah kenaikan adopsi yang lebih besar dari banyak institusi besar dari pasar. Ini adalah sinyal yang bagus juga untuk market. Kemudian data social value kemarin menunjukkan ada inflow daily total net inflow dari BTC spot ETF sebanyak 1,1 miliar US dollar. Sangat besar inflow yang masuk di perdagangan kemarin. Ya, dari institusi besar didominasi oleh BlackRock, kemudian ada Fidelity, terus Grayscale dalam arus masuk yang sangat tinggi. Ya, ini berita yang bagus. Kemudian dari ETF Ethereum kemarin juga mencapai all-time high-nya. Teman-teman, menunjukkan bahwa institusi besar sudah mulai masuk ya, melewati atau melalui produk dari ETF spot Ethereum. Sinyal bagus, teman-teman. Dan juga untuk kemarin ada gold yang mengalami penurunan dari market kapitalisasi ya, turun. Kemudian juga ada silver juga turun dan Bitcoin sudah melampaui market cap-nya silver. Saat ini market cap Bitcoin adalah 1,7 triliun US dollar. Ini masih bisa growth dan mungkin melampaui Saudi Aramco, salah satu perusahaan minyak terbesar di Arab Saudi. Ya, yang mana kapitalisasi pasarnya itu sekitar 1.800 triliun.
teman-teman. Jadi saat ini Bitcoin ya bakalan berpotensi untuk terus menguat sih kalau kita perhatikan. Ya, jadi market cap-nya Bitcoin ini baru setengahnya market cap Apple, teman-teman, dan juga Nvidia. Wow, perjalanan masih panjang, Bitcoin masih early ya, baru lebih dari berapa sih 15 tahun ya Bitcoin. Nah itu, tapi dia udah bisa menjadi salah satu aset kelas yang punya kapitalisasi yang sangat besar. Kemudian kemarin dari data USDT Exchange Net Flow juga mengalami lonjakan yang sangat tinggi, ya, naik sampai 1,3 miliar US dollar. Dalam 6 hari terakhir, inflow yang masuk, peningkatan jumlah USDT yang masuk itu terus mengalami lonjakan. Ini berarti demand terhadap Bitcoin and crypto ya dalam posisi yang cukup bagus, teman-teman. Bullish ya untuk pasar. Terus juga ada senat dari Cynthia Loomis ya, dia kemarin nge-tweet cukup pro kripto. Saya yakin kita bisa menyelesaikan ini dengan dukungan bipartisan dalam 10 hari pertama jika kita mendapat dukungan rakyat. Ini adalah eh, perubahan permainan bagi solvabilitas negara kita. Mari kita menempatkan Amerika pada posisi keuntungan yang kuat untuk meloloskan undang-undang Bitcoin. Jadi peraturan semakin clear ya kan dari Amerika Serikat sendiri terhadap Bitcoin ya, jadi bakalan sangat-sangat bagus untuk adopsi ke depannya market kripto. Jadi dari senator sendiri, dari apa namanya, yang bikin kebijakan sendiri ini sudah mulai membuka peluang untuk Bitcoin. Oke, sangat pro ya. Trump to appoint pro crypto candidate for key federal agency. Jadi saat ini presiden terpilih Donald Trump itu punya ambisi untuk menjadikan crypto capital of the planet, di mana Amerika Serikat akan memiliki cadangan Bitcoin terbesar dari negara yang lain. Ini adalah baru rencana, baru sebuah apa namanya ide atau gagasan yang masih membutuhkan persetujuan dari regulator, which is itu DPR, Senat, dan kawan-kawannya. Oke, dari berita yang lain, kemarin ada perusahaan Nanolab. Ini merupakan sebuah perusahaan chipset ya dari Cina yang dikabarkan mereka akan mulai menerima Bitcoin sebagai salah satu solusi pembayaran. Ya, ini menarik sekali di mana perusahaan chipset pun sekarang sudah mulai membuka diri terhadap apa namanya Bitcoin ya dan kripto ini sebagai salah satu metode ya payment, teman-teman, accepting payment in Bitcoin. Good news. Yang lain adalah Tesla. Terakhir kali Tesla melakukan akumulasi Bitcoin itu pada 1 bulan yang lalu ya, dan sekarang kepemilikan dari Tesla juga sudah sangat besar terhadap Bitcoinnya. Total asetnya itu sampai 1 miliar US dollar, teman-teman. Tesla ya sempat sebelumnya menjual Bitcoin dengan jumlah besar, tapi belakangan dia ada akumulasi Bitcoin sejak 2023 bulan 10 ya, bulan Oktober lah, teman-teman. Oke, itu sentimen positif dari Bitcoin. Adapun juga Ethereum yang berencana untuk melakukan upgrade, teman-teman. Salah satu kontributor peneliti dari Ethereum, Justin Drake, itu membocorkan proposal baru yang memicu rumor Ethereum 3.0 dan memicu spekulasi komunitas tentang solusi skalabilitas potensial untuk blockchain dari Ethereum. Ya, Ethereum melihat bahwa kondisi jaringannya saat ini, layer 1, itu kayak kalah saing sama layer 2-nya Ethereum, teman-teman. Dan penurunan adopsi sudah jelas dari banyak matriks ya. Justin Drake melihat hal tersebut dan mereka sepertinya berencana untuk membuat roadmap terbaru untuk Bitcoin dalam hal upgrading Bitcoin ke depannya. Tuh. Jadi ini bisa menjadi salah satu sentimen bagus. Dan juga saat ini lagi ada event di Bangkok ya, ada DevCon dari tanggal 12 sampai tanggal 15 kalau nggak salah. Itu di sana ada dibahas juga tentang apa namanya, kemana Ethereum akan kedepannya dikembangkan. Gitu. Jadi
Ya, komunitas sekarang berspekulasi tentang adanya peningkatan Ethereum 3.0. Semoga bisa terrealisasi ya arah terbaik untuk Ethereum. Kemudian berita terbaru juga datang dari Bitwise, dikabarkan meluncurkan Aptos Staking ETP pertama, teman-teman, untuk SIG Exchange, SIG Swiss Exchange. Ya, jadi berita terbarunya adalah Aptos Aptos ETP yang mana diluncurkan oleh Bitwise ini kemungkinan akan bisa mendapatkan yield ya, yield return reward gitu bagi investor yang memegangnya karena bakalan ada staking, ada fitur staking di sana. Ya mungkin bagus, tapi kita lihat seperti apa pergerakan dari APT ya atau Aptos. Terus berita yang lain juga ada datang dari Zeta Change. Teman-teman, dikabarkan Zeta Change ini mendapatkan dukungan dari Google Cloud ya dalam hal kolaborasi untuk mengakselerate Web3 adoption. Zeta boleh dipantau, siapa tahu rally ya. Terus juga ada BNB Chain yang menjadi the most valuable builder atau MVB, program yang baru saja disupport oleh Google Cloud. Jadi dia terpilih ya sebagai salah satu jaringan yang paling berkembang. BNB, good news. Lalu ada berita datang dari Canary, dikabarkan siap meluncurkan Habar ETF yang akan bisa diperdagangkan untuk market Australia. Teman-teman, ini bisa menjadi sebuah sentimen positif juga ya. Canary, dia sangat aktif ya, kemarin meluncurkan SUI ETF, terus juga beberapa produk ETF lain dari altcoin. Sekarang Habar. Ya, tunggu Habar, semoga naik ya. Karena banyak teman-teman yang melihat, wah ini Habar kok nggak naik-naik. Ya sabar teman-teman, semua ada momentumnya. Terus dari berita yang lain juga ada Polkadot, dikabarkan berencana untuk meluncurkan protokol baru. Nah ini baru nih teman-teman, Polkadot jarang banget ada update ya. Protokol interoperabilitas meluncurkan mainnetnya di Polkadot dan menunjukkan komunitas lintas rantai untuk membentuk ekosistem blockchain yang lebih terhubung lagi. Ini update terbaru dari Polkadot. Oke, kita lihat gimana kondisi dari market kripto Bitcoin. Kemarin Bitcoin sempat rally naik sampai 90 ribuan. Ya, 89.900 gitu. Ya, dikit lagi nyentuh 90.000 tapi akhirnya kena banting ya, teman-teman. Kemarin sempat turun sampai 85 ribuan. Ya. Setelah dibanting, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Dan Bitcoin rebound hari ini. Naik lagi ke 89.400, sementara BTC Dominance dalam posisi meningkat kuat. Transaksi smart money pada BTC Dominance sangat impulsif. Hati-hati, ini BTC Dominance lagi dalam proses menguat yang cukup strong, teman-teman. Altcoin cuma bisa bengong ya, setelah bantingan kemarin belum bisa rally. Yang rally cuma XRP. Waduh, ada apa nih? Kenapa XRP bisa ngepam 10% hari ini, sementara kripto yang lain mayoritas merah. Merah, merah, merah. Jadi ya, ya gitulah teman-teman kondisi dari pasar ya. Kita lihat dulu potensial dari sentimen hari ini. Tadi kan ada rilis data CPI ya, jam 8:30 malam. Dolar udah mulai menguat nih dalam beberapa waktu terakhir. Artinya adalah ada spekulasi memang inflasi kembali meningkat, sehingga kekuatan dari dolar indeks sendiri yang sebelumnya kena tekanan jual itu terus mengalami growth atau peningkatan. Di saat yang sama, gold dibuang banyak investornya. Kayaknya mulai taking profit di gold ya. Smart money gold turun cukup dalam. Kemudian harga gold juga turun sekitar 0,7%, teman-teman. Dan posisi saat ini juga diimbangi dengan S&P 500 yang masih dalam proses koreksi. Jadi pikiran saya sih untuk saat ini banyak yang sudah memindahkan asetnya dari gold ke Bitcoin, investor-investor besar ya, dan mungkin juga beberapa altcoin. Tapi kalau kita lihat dari posisi sebenarnya masih banyak yang fokus pada Bitcoin. Jadi untuk saat ini belum bisa dikatakan sebagai alt season, teman-teman. Meskipun dari beberapa beberapa altcoin ya kemarin sempat naik, tapi hal tersebut masih belum terlalu kuat. Aku sendiri masih
curiga nih si BTC Dominance masih bisa all time high baru. Ya, jadi waspada untuk teman-teman yang trading di altcoin terutama. Saat ini posisinya cenderung tekanan pada altcoin ya, volume perdagangan BTC Dominance terus menguat teman-teman. Jadi kita antisipasi aja. Sementara sih banyak altcoin yang masih dalam tekanan ya, belum terlalu naik tinggi. Ya itu sih happy, cuan kemarin udah sempat naik, cuman mungkin jangka pendeknya masih ada koreksi-koreksi yang harus terjadi. Itu. Jadi intinya adalah Bitcoin masih berpeluang menguat dalam jangka pendek. Kemarin memang ada bantingan, tapi 2 candle ya sekitar 8 jam doang bantingannya. Setelah itu market Bitcoin kembali rally ke 89.700. Bitcoin sangat strong, potensial Bitcoin masih bisa rally sampai 90.000. Ya, beberapa analis menggambarkan Bitcoin masih bisa berpeluang naik sampai 93 ribuan, mungkin bisa ke 95 juga, teman-teman. Jadi kita lihat ya hari ini apakah kenaikan tersebut cukup bisa terrealisasi. Buat yang pegang altcoin, sabar-sabar dulu aja. Altcoin sabar-sabar dulu aja. Beberapa altcoin masih under value, masih sangat bagus. Kalau memang udah punya, teman-teman yakin prospeknya ke depan, ya di hold aja. Ya, beberapa meme coin masih dalam tren yang kuat. Doge masih sangat kuat trennya. Peluang masih bisa lanjut bullish sepertinya, teman-teman. Itu sih paling yang aku agak wanti-wanti di altcoin aja. Kemungkinan masih bisa koreksi. Kalau ada koreksi, teman-teman bisa manfaatkan untuk cicil barang balik ya. Jadi itu Bitcoin. Seperti yang kemarin-kemarin saya sudah bilang, target saya untuk Bitcoin 90.000. Oke, udah cukup. Kemarin ya dikit lagi nyentuh ya. Dan sepertinya akan kecapai di hari ini. Semoga aja. Berarti udah achieve target. Mungkin buat next target saya pribadi masih belum memikirkan ya. Next target saya sih sebenarnya untuk jangka menengah itu di 110. Kalau Bitcoin mampu melampaui 90.000. Cuman ini time frame-nya bisa dilihat agak panjang aja. Mungkin bisa dalam beberapa bulan. Apakah itu 6 bulan atau mungkin beberapa waktu ke depan gitu. Saya nggak expect sebenarnya Bitcoin bisa rally ke 90.000 begitu cepat, teman-teman. Tapi ternyata terjadi sangat cepat. Itu kayak magic gitu. Jadi ya inflow sangat besar. Dilihat dari data-data seperti social value, kemudian Glassnode, semuanya cukup confirm kalau Bitcoin ini benar-benar dalam posisi yang inflow banyak banget masuk, teman-teman, dari institusi besar, dari investor-investor udah mulai FOMO ya. Itu. Jadi kalau pergerakan Bitcoin impulsif naik tinggi dan setelah itu ada koreksi-koreksi, itulah hal yang sangat-sangat wajar untuk pasar. Itu. Jadi dari saya pribadi itu untuk saat ini ya let's the profit run kalau teman-teman memang udah cuan. Ya, jadi sekian aja paling buat update kali ini. Andai kata Bitcoin nanti ya ada koreksi-koreksi dalam, saya sempat melihat Bitcoin ada potensi turun ke 74.000. Itu saya ambil dari Fibonacci retracement, tarik dari swing high saat ini di 90.000 ke swing low di kisaran bottom 53 ya. 53. Oh, bukan 53 sih, harusnya bisa lebih dalam. Nah, di sini 49,5. Kalau kita tarik dari swing high ke swing low tersebut, kita bisa menemukan ada level Fibonacci retracement 61,8 yang ada di kisaran level 74.700-an ya, sebagai potensial area support untuk Bitcoin yang cukup strong. Itu andai kata kalau ada koreksi dalam. Tapi kalau kita melihat dari realita, nampaknya agak berat Bitcoin turun ke sana dalam jangka waktu pendek. Karena kondisi market masih FOMO. Mungkin saja pergerakan Bitcoin masih akan ditendang naik. Mungkin dia bisa rally kayak gini. Setelah itu mungkin ada bad news, ya kan? Ada perang, ada apa. Ya, mungkin Donald Trump mulai mendapatkan serangan dari Demokrat karena nggak terima kalah. Ya, siapa tahu ya, teman-teman. Nah, itu dapat tekanan lagi, atau mungkin undang-undang Bitcoin tidak disahkan ke depannya, kita tidak tahu pasti. Dan masih ada peluang untuk Bitcoin turun sampai 74.000. Cuman ini kayak long term gitu, perspektif long term lah. Mungkin jangka pendek nggak akan terlalu ngaruh karena Bitcoin masih sangat-sangat bullish. Oke, gitu aja paling buat update kali ini. Nggak terlalu banyak, tapi semoga bisa bermanfaat buat kalian. Kalau ada pertanyaan lain bisa tulis langsung di kolom komentar channel YouTube ini ya.
Kita punya komunitas diskusi di Telegram, buat yang mau join linknya ada di kolom deskripsi. Sekian, akhir kata saya Andre, makasih.